Halo semua, kali ini Kidul Official akan mengajak kalian semua untuk berziarah ke makam Raden Mas Sahid. Siapakah beliau dan bagaimana kisahnya? Ikuti terus video kita sampai selesai. Eksistensi dan penyebaran agama Islam di Nusantara ini tidak semata-mata datang begitu saja, tetapi juga dilakukan oleh beberapa orang yang tidak sembarangan. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga, yang hingga sekarang masih dihormati oleh para umat Islam, bahkan makamnya tidak pernah sepi dari kehadiran para peziarah. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu, nama kecil beliau adalah Raden Sahid atau dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Sahid. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama. Sebut saja ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Brangti, dan Raden Abdurrahman. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat Tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, beliau memiliki 3 orang anak, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofia. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab atau anak dari Sunan Gunung Jati, beliau dikaruniai 5 orang anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Kemudian dari pernikahannya dengan Siti Hafsah, belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Perlu diketahui bahwa Siti Hafsah ini adalah putri dari Sunan Ampel. Semasa hidup, Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad ke-16. Dengan demikian, beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan Kerajaan Majapahit tepatnya pada tahun 1478. Bahkan beliau juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga kemudian wafat sekitar tahun 1680 pada usia 131 tahun. Beliau dimakamkan di desa Kadilangu yang terletak di Demak.
Dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Kalijaga juga memiliki banyak guru, terutama dalam upayanya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beberapa guru tersebut adalah Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, Syekh Suta Baris, dan Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga diawali dengan mengajari masyarakat membaca kalimat syahadat terlebih dahulu dengan hati ikhlas supaya mereka dapat masuk Islam secara agama. Kemudian, selama berdakwah, Sunan Kalijaga mengenalkan agama Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang. Dengan kemampuan beliau dalam berlakon wayang, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan nama samaran, salah satunya adalah Ki Dalang Bengkok di daerah Tegal. Cara berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga terlihat sangat luas, sehingga masyarakat Jawa yang kala itu masih banyak menganut kepercayaan lama, tidak merasa bahwa kehadiran dakwah beliau menentang adat istiadat. Sunan Kalijaga juga mendekati masyarakat dengan cara halus, disertai pula pakaiannya yang tidak berupa jubah, supaya masyarakat tidak merasa ketakutan akan kehadirannya. Pakaian yang digunakan oleh Sunan Kalijaga bukanlah jubah besar, melainkan pakaian adat Jawa sehari-hari. Selain itu, beliau juga memanfaatkan kesenian rakyat dan tembang-tembangnya sebagai alat dakwah. Di masyarakat Jawa, Sunan Kalijaga dianggap sebagai wali yang paling populer dan sebagai guru agung. Selama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Kalijaga selalu menggunakan kesenian budaya Jawa dan meninggalkan banyak karya. Bahkan di tempat-tempat tertentu, ajarannya tersebut masih dipelajari dan digunakan hingga zaman sekarang ini. Beberapa karya dari Sunan Kalijaga yang sudah tak asing lagi di mata masyarakat Nusantara, diantaranya seni wayang. Untuk kepentingan dakwah ini, Sunan Kalijaga memberikan pertunjukan wayang dengan corak Islam, sehingga muncul lakon wayang seperti Jimat Kalimosodo, Dewa Ruci, dan Punokawan. Jimat Kalimosodo adalah bentuk perlambang dari kalimat syahadat, yang mana terdapat nyanyian Kidung Rumekso ing wengi. Seni ukir. Seni ukir dedaunan diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang hingga saat ini masih dapat ditemui dalam alat musik gamelan dan rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus. Seni gamelan. Sunan Kalijaga juga menciptakan alat musik gamelan yang mana berupa gong sekaten dan diberi nama Sahadatain, bermakna sebagai pengucapan dua kalimat syahadat. Seni suara. Sunan Kalijaga juga banyak menciptakan karya berupa seni suara, bahkan lagu-lagunya telah dijadikan sebagai lagu tradisional di daerah-daerah tertentu. Sebut saja adalah Lir Ilir, Gundul-gundul Pacul, Kidung Rumekso ing wengi, Lingsir wengi, dan Suluk Linglung. Baju takwa. Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Hingga saat ini,
Baju takwa ini dijadikan sebagai pakaian adat dan digunakan ketika melangsungkan pernikahan. Saat ini, baju takwa lebih dikenal dengan nama surjan. Demikian tadi ziarah kita ke makam Raden Mas Sahid atau lebih populer dengan sebutan Sunan Kalijaga. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe channel Kidul Official agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.